Lagi Rahman MV di sini, dan kali ini aku bakalan sharing lagi ya cara berkendara di motor. Cara barbar sebenarnya ini agak sedikit nakal, tapi kalau kalian pengen lebih lancar lagi di jalan raya, karena sebelumnya aku juga pernah sampai irit banget bensin ya ketika dibawa ke jalan raya dulu di jalan raya Bogor, yang malah masuk tol itu pertama kali banget. Pas kebetulan habis COD motor atau habis beli motor. Nah, jadi kalau pas pertama awal-awal tuh emang sering bingung ya. Tapi kalau udah terbiasa, kalian tuh bakalan kayak gini guys, ke tengah-tengah kayak gini. Pokoknya ngikutin orang-orang aja, ngikutin orang-orang yang sekiranya sesuai dengan gaya berkendara kebanyakan orang di situ. Karena kalau kita beda sendiri juga bakalan lebih berbahaya. Misalkan kita lebih kehati-hatian, sementara orang-orang mainnya refleks-reflekan. Jadi kita bakalan lebih ngekagokin orang-orang yang main refleks. Oke, sampai sini seharusnya jelas ya. Jadi kalau misalkan kita, oke, ini garis kuning ini emang nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita emang lagi dalam keadaan macet kayak gini yang nggak terlalu lancar, yang artinya apa ya, istilahnya tuh kayak semeter 2 meter ya. Ini kalau mobil kan semeter 2 meter majunya, tapi kalau motor kan bisa nyelip-nyelip. Nah, kita sebagai motor gak usah ikutan nyelip-nyelip di belakang mobil, gak usah ikut antri mobil ya, karena itu bakalan nambah kemacetan. Jadi sebisa mungkin nyari aja celah yang kosong, tapi jangan jangan ngelanggar aja gitu. Tapi tentukan sesuai dengan keadaan yang ada saat itu. Ini sebenarnya perlu latihan banyak banget. Ini aja aku udah berapa lama naik motor, kalau nggak salah sih lebih dari 3 bulan juga sih untuk ke jalan raya kayak gini. Karena di awal-awal tuh emang sama ya, banyak bingungnya. Bukan awal belajar pakai metik, tapi awal belajar ke jalan raya kayak gini, apalagi lintas kota. Dulu pas pertama kali bawa sih di daerah Jakarta Timur, terus dibawa ke Bogor. Nah, di Bogornya daerah Dramaga tuh yang macet parah ya. Terus ke Parung itu kan sama parah ya, macetnya banyak sekali, lewat Cibinong juga. Nah, orang-orang tuh pada barbar, cara berkendaranya tuh pada barbar kayak gini. Jadi kita ngikut aja, karena kalau kita pelan-pelan terus penuh keraguan-raguan dan penuh kehati-hatian yang nggak yakin gitu, kayak ragu-ragu gitu, itu bakalan ngekagokin. Dan itu sering banget aku pas awal-awal juga ke serempet angkot karena ngekagokin. Yang angkot biru di Bogor itu kan biasanya emang apa ya, istilahnya kayak udah terbiasa ya, kayak barbar gitu. Nah, aku tuh kayak nungguin dia maju duluan atau kayak gimana dulu posisinya. Akhirnya knalpotnya ke serempet angkot, badan angkotnya kena knalpot. Cuman ya udahlah, namanya juga di jalan gitu kan, asalkan kita nggak apa-apa aja. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman pengen ngelancarin bawa metik ataupun bawa motor yang lain ya di jalan raya terutama kayak gini, emang yang jadi problem utama itu kan masalah mental saat kita berkendara. Empati bisa, kalau misalkan kita nggak enakan mau nyalip atau mau ngegas tuh nggak enakan ya, itu bisa bikin terhambat juga. Terus untuk kehati-hatian ya, kita memang perlu hati-hati, tapi ada obsesi juga. Misalkan nih, aku aja pas lagi di kampung yang orang-orangnya santai, itu kita berkendara secara santai juga guys. Tapi kalau orang-orangnya yang barbar, satset kayak di Jabodetabek ataupun di luar daerah sendiri, itu kan biasanya orang-orangnya beda ya, gaya berkendaranya itu bakalan beda di satu daerah ke daerah lain. Nah, kita harus ikut gitu, kita harus menyesuaikan, istilahnya ya adaptasi cara berkendara. Karena aku juga pernah ngobrol-ngobrol nih sama konsultan apa kalau nggak salah tuh, dia orang Tasik ya. Terus kita ngobrol-ngobrol kan, daerah mana asalnya, dari mana, dari Pangandaran gitu. Nah, terus dia bilang dari Pangandaran kok udah jago gini bawa motornya. Maksud jago tuh kita pakai motor tapi nyelip gitu, ngikutin orang-orang yang barbar di daerah. Dulu tuh pas arah Depok ke Jakarta ya kalau nggak salah, ke Tangerang sih. Nah, jadi dia tuh heran, si mas konsultan ini, kok bisa sih kita yang dari daerah, dari kampung gitu,
bisa berkendara secara agresif seperti di orang-orang kebanyakan di ibu kota. Ya aku jawab aja kayak gini. Kalau kita nggak ngikutin orang-orang di sini, itu bakalan lebih bahaya karena kalau misalkan kita pelan-pelan kagokan itu bakalan ngebingungin orang juga gitu kan. Di sana kan terbiasanya yang sat-set gitu, bahkan main refleks. Bahkan aku kenal temen yang gaya berkendara itu lebih parah guys. Jadi si spion itu saling senggol sama spion yang lain, tapi itu kayak udah biasa gitu. Orang-orang tuh nggak mempermasalahkan itu. Emang sih kalau misalkan apes ya amit-amit ya, spion kan bisa ngait juga. Bahkan si dia orangnya kata teman satunya tuh pernah spionnya nyangkut ke tas, entah tas dia ke spion orang lain atau spion orang lain nyangkut ke tas dia atau kebalikannya lah gitu. Intinya ya kita emang harus beradaptasi cara berkendaranya. Nah misalkan kayak gini, ini kan nyuri-nyuri nih, ini kita nyuri apa ya, nyuri celah-celah gitu. Kita kan nggak digeber ya, jadi ketika ngelihat kosong nih, momen misal 2 detik 4 detik kosong gitu ke depan, itu ya ambil. Tapi kalau ragu, blind spot, nggak kelihatan depan, itu jangan ya, jangan maksain, jangan gambling intinya. Nah kalau kosong kayak gini, bawa kesempatannya. Emang ya garis kuning lurus itu kita nggak boleh nyalip, tapi kalau keadaannya kayak gini ya kita mau nggak mau harus nyalip karena untuk mengurai macet juga. Soalnya di depan ini kan banyak mobil ya, kalau motor kan cepet ya, asalkan nggak blind spot aja gitu, jangan membahayakan orang lain juga. Soalnya kalau di depan ini ngikutin yang depan ya, nggak maksa mendahului kayak gini, itu bakalan mengurai panjang banget guys. Soalnya kan ini motor ya, asalkan yakin aja bawanya. Kalau kita bawanya yakin ya insya Allah sih harusnya baik-baik aja. Nah ini jalan jelek juga beda ya cara berkendaranya. Beban tuh harus di depan, jadi jangan terlalu jauh ke belakang. Misalkan kamu bawa box motor itu bakalan oleng kayak berat gogoleongan gitu ya kalau misalkan kita tambahin box motor di belakang. Video ini mungkin agak sedikit panjang karena kita bakalan bahas teori-teorinya saat kita pakai matic ataupun motor yang kopling atau motor apapun, terutama di jalan raya, biar lancar kayak gini. Ya kita nggak bisa mengesampingkan aturan rambu-rambu yang harus ditaati ya. Emang ya ini juga sebenarnya beresiko, cuman kalau misalkan kamu pengen lebih lihai lagi, lebih main lagi refleksnya, ini aja aku nggak sengaja ngikutin yang di depan nih, mentang-mentang bukan mentang-mentang sih. Jadi kalau kita ngikutin yang motornya sama, mungkin lebarnya sama, itu ukurannya sama gitu, jadi lebih pede aja gitu. Takutnya kan kalau kita ngikutin motor kecil yang nyelap-nyelip, takutnya pas motor kita tuh nggak masuk. Tapi kalau tipenya sama, harusnya sih kemungkinan masuknya, kemungkinan bisa melaluinya juga itu lebih besar daripada kita ngekor ke motor yang beda. Nah ini dia masuk, ya aku cobain masuk karena kecepatannya juga sama ya, asalkan bisa mengimbangi. Kalau ngekor orang tuh kita harus bisa mengimbangi. Nah ini udah aman ya, ini jalur lintas karena masih di Jawa Barat, jadi aku lagi habis mudik menuju ke kota lagi. Nah kalau udah kagok kayak gini ya mau nggak mau harus berhenti karena kita nggak mungkin maksain guys, kecuali depannya udah motor lagi. Motor kan agak lebaran ya, jadi nggak terlalu sempit. Kalau depannya mobil ya kita harus berhenti dulu, nyempil dulu, tapi tetap utamakan kehati-hatian. Ini kalau kamu pengen main barbar, pengen cara cepat ya, cara cepat di jalan raya, biar membantu mengurai kemacetan, biar cepat juga sih intinya. Jadi itu ya poin-poinnya dapat kan. Jadi kita harus terbiasa dulu nih. Emang awal-awal aku juga sama ya, awal-awal tuh paling main berapa sih, 20 km per jam, 30, sampai bensin tuh irit banget. 1 liter nyampe average-nya di 54 km per liter. Itu kan udah wah luar biasa irit ya. Terus makin kesini gaya berkendaranya berubah, kita lebih agresif, narik gasnya juga, main refleksnya udah
udah ini ya, udah lebih cekatan ya makin boros juga. Udah gitu usia pemakaian motor juga tentu berpengaruh ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kamu ya harus beradaptasi. Jadi ketika di jalan-jalan kampung, orang-orangnya yang santai, yang rileks itu, yang menikmati perjalanan, yang penuh dengan kehati-hatian, ya kita ikut kehati-hatian. Karena itu kalau kita beda aja nih, misalkan nih kita di daerah di perkampungan, terus orang-orang naik motor tuh hati-hati banget, rapi banget gitu. Terus kita mainnya agresif, main barbar, itu bakalan diliatin, bakalan disorakin, bakalan pokoknya dibenci sama sekeliling. Terus lagi bakalan ngekagokin, nakutin. Begitupun sebaliknya, kalau kita penuh kehati-hatian tapi di jembatan 5 Jakarta atau di daerah-daerah Jakartaan, Depok yang aktivitasnya luar biasa padat, itu bakalan ngekagokin juga. Misal kita pengen belok tapi nunggu kosong banget, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin ada adegan kosong banget. Kita harus belok sambil ngikutin orang-orang, kita harus ngikutin orang, jangan sampai diem sendirian, itu bakal ngakagokin yang belakang. Ya itu yang kedua, adaptasi. Terus yang ketiga ya terus latihan guys. Jadi kita bakalan menambah jam terbang menjadi lebih baik itu dengan memperbanyak latihan, bukan dengan takut terus. Tapi kita coba dulu ke yang sepi, coba ke yang sedikit rame, coba lagi yang lebih rame. Sebenarnya yang rame yang gak rame itu gak bisa diprediksi, tapi mungkin bisa dilihat dari jam-jam sibuk atau hari-hari libur. Itu biasanya bakalan ada perbedaan ya. Lalu untuk sebaiknya dilakukan sendiri atau boncengan, itu sih terserah. Jadi terserah tuh dalam arti lebih nyaman yang mana, apakah lebih nyaman sendirian atau lebih nyaman ketika kita bawa temen, karena tiap orang tuh berbeda. Aku sendiri lebih nyaman sendiri kayaknya, tapi mungkin di saat-saat tertentu bakalan lebih nyaman ketika bawa temen. Tinggal menyesuaikan aja. Oke, jadi segitu dulu aja ya video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi belajar motor tuh bisa lebih cepat lancar lagi, dan jangan lupa utamakan kehati-hatian guys. Kalau hati-hatian ya ikuti rambu dan menyesuaikan. Kadang kita ngikuti rambu tapi keadaan di lapangannya tuh tidak pas, itu akan salah juga ya. Bakalan misalkan nih ada yang kagok, mobil sebelah mogok, terus mobil sebelah tuh mogoknya nggak ke kiri, jadi ke tengah. Itu kan nunggu waktu ya, sambil nunggu si mobilnya dikepinggirin, kita bisa dong ke sebelah kanan sedikit gitu, ngelawan ngelebihi yang jalur kuning panjang itu sedikit untuk mendahului mobil yang mogok yang lagi dikepinggirin itu tadi. Itu di saat-saat tertentu, sangat-sangat saat tertentu ya. Jadi nggak bisa diratain semua boleh dilibas kayak gini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian lagi ada pertanyaan boleh komen-komen di bawah. See you next video dan bye bye.